Ya, Kak. Harusnya udah matang ya. Wow. Wah, aduh. Halo sahabat ngebrek, ketemu lagi dengan saya. Yang udah beberapa lama kita udah jarang juga kita mempost tutorial pengalaman ya. Untuk kali ini saya dapat rice cooker mereknya Rinnai. Ini yang sistemnya udah digital, dia 3 deck ya, jadi ada 3 lemari, 1, 2 ada 3 deck, dan dia ini pakai kontrol sistem ya, ada sistem jadi kontrol sistem ini karena ini kita punya 3 deck 1, deck 2, dan itu deck ketiga. Dan ini untuk kontrol sistemnya pun sama, deck 1, deck 2, deck 3. Jadi masing-masing dia punya sistem ya, sistem pengoperasionalnya. Dan ini tombol untuk power keseluruhannya. Ini kalau kita nyalain, dan ini ada beberapa pilihan. Di sini ada trim potnya ya, trim pot putaran potensialnya. Pemilihannya di sini ada high, ada standar, di sini ada low. Di sini pun sebelah kanannya juga ada lagi, ada range, terus ada clear rise, terus ada juga operate. Jadi ini buat menu masakan apa yang kita mau masak ya. Yang ini juga sama, ketiga-tiganya ada ya itu. Tapi kita umumnya kita pakai standar, kita hampir rata-rata kita masak nasi ya, jadi beras biasa. Nah terus di sini pun ada reservasi cancel. Di sini ada steam, artinya dari steam ini fungsinya untuk waktu sesudah masak. Jadi kalau kita misalkan habis masak itu ibaratnya ada apa sih namanya ya, nanakin, jadi nirisin ibaratnya ya, kalau bahasanya ditirisin. Waktunya kita bisa atur. Nah di sini kebetulan saya setting di 15 ya, ini untuk waktu steamnya. Terus bisa diatur lagi nggak untuk posisi si steamernya? Bisa ya, jadi kita atur steamnya mau di berapa, tinggal pakai potensio ini. Ntar kita misalkan pakai 20, lalu oke. Ya jadi bunyi beepnya lain. Ini udah terdetek ya, kalau kita nyalain steam dia muncul 20. Oke, kita rubah lagi ya, kita standarin lagi. Karena punya yang bawah yang deck 2 ini kita bikin 15. Yang ini juga saya bikin 15 ya. Jadi karena yang kedua ini 15, saya yang pertama pun saya ubah lagi jadi 15. Berarti kita turunin 15, oke. Ya, jadi udah kedetek. Kalau kita nyalain lagi di steam itu langsung 15. Itu untuk steam. Untuk reservasi cancel ini fungsinya untuk waktu tunda. Jadi kalau seandainya kita mau masaknya itu nanti 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, atau 30 menit kemudian, nah ini kita tinggal pencet klik ininya ya, muncul. Jadi sini ada jamnya ya, sini ada jamnya. Misalkan 4 jam kemudian, oke, berapa menit
ya, bisa lagi di sini ya. Kalau misalkan jam 3 jam kemudian atau 3 jam 30 menit kemudian ya, jadi reservasinya itu nyala ya, lampunya nyala. Nanti 3 jam kemudian, 3 jam setengah kemudian dia akan nyala gitu ya. Jadi tanpa kita harus di on off. Oke ya, karena ini kita hanya simulasi, kita batalin. Dan cara batalinnya ini hanya ditahan ya, jadi batal, kembali ke semula. Reservasinya saya bikin 30 menit. Oke. Lalu kita pindah ke ini deck pertama ya, kita buka. Nah, ini pancinya, ini kapasitasnya. Ini kebetulan kita tadi habis tes masak, nih hasil masakannya. Kebetulan saya pakai kapasitasnya hanya 2 liter aja, nggak banyak-banyak, karena kalau kebanyakan sayang masihnya kebuang. Kapasitas si panci ini untuk satu deck ini dia kapasitasnya 7 liter ya. Lagi. Tapi 7 liter itu bukan berarti harus 7 liter full. Tetap kita kurangin paling enggak 6. Oke. Ini juga sama ada. Cuman karena ini pancinya saya lagi dibersihin karena habis masak ya. Yang ini juga sama, yang deck ketiga, paling bawah. Ini juga lagi saya bersihin karena habis masak. Dan rice cooker ini dia sistemnya udah digital, apapun dia sistemnya digitalisasi. Dia sistem kontrol sistemnya ya emang harus benar-benar standar digital ya, jadi nggak abal-abal gitu. Contoh misal untuk kapasitas ini si panci aja dia nggak bisa dibohongin. Kalau lebih over kapasitas pasti hasil masakannya juga nggak bagus ya, nggak sempurna. Atau pengetesan misalkan tanpa kita pakai beras, dia nggak bakalan bisa baca ya. Begitu pengalaman saya, kalau seandainya kita masak tanpa, misalkan hanya untuk ngetes saja, kita pakai air doang, itu posisi masak oke, tapi pas begitu pindah ke steamer dia langsung error gitu, karena beban yang di steam nggak ada, kosong gitu ya. Jadi itu. Nah, terus lanjut ke sistemnya ya, kita lanjut ke sistem. Nah, untuk pengoperasionalnya pun di sini dari perangkat-perangkat yang lainnya dia cukup mudah. Apalagi dari sistem misalkan ada gejala-gejala kerusakan apapun, ada trouble masalah apapun, itu dia pasti ngasih tahu ya. Jadi ada sistem kode errornya tersendiri. Misalkan ini karena rice cooker ini dia sistem pembakarannya dia pakai sistemnya gas LPG ya. Jadi gas LPG, terus listriknya juga hanya untuk kontrol aja, pembakarannya tetap pakai gas. Kalau misalkan kurang suplai gas habis atau nggak ada, atau misalkan pressure tekanannya kurang gitu, itu dia langsung error. Atau dari kelistrikan yang lainnya, komponen-komponen sensor yang lainnya ada kerusakan gitu, dia nanti muncul di sini akan ngasih tahu apa kerusakannya. Contoh misal ini saya coba di gas ya. Jadi gas ini saya tutup. Kalau gas ditutup, ini saya udah nyala. Coba kita yang timbul apa? Ini kita langsung start ya. Suara pemantik ada, tapi supply gas dia nggak keluar. Nah, kalau supply gasnya ada di sini, apinya pun nyala. Ya, jadi error 11.
menunjukkan bahwasannya suplai gas tidak ada sama sekali. Ya, jadi error E11. Kesemuanya, ketiga-tiganya pun sama. Contoh kita tiga-tiganya ya. 1, 2, 3. Yes. Ya. Satu menunjukkan, kedua menunjukkan, tiga menunjukkan bahwasannya suplai gas nggak ada. Ya jadi simple gitu. Terus sensor apa lagi sih kalau seandainya ada kerusakan lagi? Contoh misalkan dia kan sistem sistem thermal termistor ya. Jadi di sini di dalamnya itu kalau nggak salah ada termistornya. Ini termistornya, ya, sensor masaknya. Kalau seandainya itu rusak apa? Oke, kita coba. Di sini ada. Kita langsung putus aja di soket ini ya. Soket langsung salah satu aja, nggak masalah ya. Ini kita udah cabut. Ini salah satu kita cabut. Ini kita pakai yang back atas. Apa nimbul secara error di sini ya. Jadi begitu kita start langsung timbul E1. Berarti ada kontrol sistem di sistem pemasakan, berarti adanya di sistem termistor yang ada di sini ya. Jadi ini ada putus karena kemungkinan besar mungkin ada kabelnya apa yang short. Mungkin itu aja sih untuk kali ini. Mungkin nanti next selanjutnya kalau saya nemukan lagi kasus per kasus, kita saling info, saling berbagi kembali. Oke, mungkin dari saya itu sekian aja. Sekian, terima kasih.